Halo teman-teman, selamat malam. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Aku harap semuanya sehat-sehat ya. Oh iya, balik lagi sama aku sebagai pemandu malam hari ini di perjalanan emosional di balik layar yang kita buat. Oh iya, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua. Terima kasih yang sudah bergabung. Mari kita mulai perjalanan kita bersama. Di episode kali ini aku ingin bercerita tentang menginjak dewasa, membawa seseorang melewati koridor-koridor gelap yang penuh ketidakpastian. Makin dewasa kok makin banyak takutnya ya. Aku yakin sih 80% dari teman-teman yang dengerin podcast ini juga merasakan hal yang sama. Kadang tuh kita suka ngerasa ya, kok jejak langkah kita tuh selalu melintasi kekhawatiran, kegagalan, dan juga ketidakpastian. Nah, di sini aku ingin ngajak teman-teman semua untuk menjelajahi bagaimana seseorang dapat tumbuh melalui ketakutan-ketakutan tersebut. Dan aku mau ngasih tahu juga bahwa di dalam kegelapan itu akan selalu ada pelajaran berharga yang membimbing menuju cahaya kebijaksanaan. Di malam yang sunyi, ketika bintang-bintang bersinar dengan gemerlapnya di langit, ada seorang manusia muda bernama aku yang duduk di ambang jendela kamarnya. Wajahnya tercermin di kaca yang berkabut oleh embun malam. Di dalam dirinya, kebingungan dan kecemasan membentang seperti koridor-koridor gelap yang gak ada ujungnya. Aku yang selalu menggambarkan perasaanku dalam sebuah tulisan, mendapati diriku terjebak dalam labirin emosional yang cukup rumit. Jejak langkahku melintasi koridor-koridor kegelapan, dipenuhi oleh bayangan-bayangan masa lalu yang mengejarku seperti hantu. Terkadang, suara-suara yang berisik di kepalaku membuatku merasa kehilangan arah. Aku selalu merenungi masa kecilku, ketika dunia aku diisi dengan warna-warni kepolosan. Namun seiring berjalannya waktu, warna-warni itu perlahan pudar dan kehidupan memasukiku ke dalam fase ketidakpastian yang sangat mencekam. Setiap pintu yang aku buka tampak membawaku ke dalam koridor yang semakin gelap. Dan setiap langkah yang aku ambil juga selalu memunculkan keraguan. Namun di tengah-tengah koridor-koridor itu, aku menemukan keindahan yang mungkin gak aku duga sebelumnya. Di sudut gelap yang tersembunyi, ada bunga-bunga kecil yang mekar. Mungkin pikir aku pada saat itu, kegelapan ini adalah tempat di mana bintang-bintang diciptakan. Dan mungkin juga ketakutan yang aku rasakan selama ini adalah proses dari langkah awal menuju keberanian. Aku memutuskan untuk merangkul kegelapan itu dan mengukirnya dengan goresan-goresan imajinatifku yang mungkin cukup khas. Di dalam sebuah lukisan kecil,
Aku menggambarkan diriku berdiri di persimpangan koridor-koridor kehidupan. Tanganku, aku buat seakan-akan aku berani membuka pintu baru dan ada cahaya pelangi bersinar di ujungnya. Karya seni ini mungkin bisa menjadi simbol bahwa di setiap koridor kegelapan akan selalu ada peluang baru untuk bersinar. Namun kenyataannya lebih rumit daripada itu. Jejak langkah aku terus melintasi koridor-koridor itu dan setiap kali aku merasa menemukan kejelasan. Koridor baru yang gelap selalu muncul di depannya. Mungkin itulah pesona kehidupan ya. Keberanian itu tentang terus berjalan, meski gak ada jaminan bahwa setiap pintu itu akan membawa ke kebahagiaan atau ke penderitaan. Suatu hari, aku menemukan diriku berdiri di koridor yang sangat gelap. Sehingga aku merasa seperti terjebak dalam keheningan kesendirian. Dan disitulah aku bertemu dengan sesosok bayangan, sebuah siluet yang tampak begitu dikenal tetapi begitu asing. Dan itu adalah diri aku sendiri, tetapi versi masa lalu yang selalu menghantuiku. Dalam dialog batin yang mendalam, aku berbicara dengan bayangan diriku sendiri, berbagi cerita tentang kegembiraan dan kesedihan, tentang mimpi-mimpi yang terkubur dan ketakutan yang terpendam. Dan pada akhirnya, aku dan bayanganku menyadari bahwa untuk melangkah maju, aku harus memaafkan diri sendiri atas kesalahan yang terjadi di masa lalu. Dan dengan berat hati, aku dan bayanganku merangkul satu sama lain dalam kegelapan itu. Aku dan bayanganku menemukan bahwa kekuatan untuk melangkah maju itu tidak hanya berasal dari keberanian menghadapi kekuatan, tapi juga dari kemampuan untuk melepaskan beban masa lalu. Bersama, aku dan bayanganku membuka pintu baru yang membawa kita berdua ke koridor yang lebih cerah. Jejak langkahku di koridor-koridor kegelapan itu akhirnya membawa ke suatu tempat yang tak pernah aku bayangkan. Aku menemukan diriku di taman penuh bunga yang warna-warni dan dedaunan yang hijau. Udara segar juga memenuhi paru-paruku. Dan sinar matahari memeluk wajahku dengan hangat. Di sini aku merasa damai. Melihat sekeliling, aku menyadari bahwa taman ini adalah hasil dari perjalanan panjangku melewati koridor-koridor kegelapan. Bahwa setiap langkah yang aku ambil, setiap ketakutan yang aku hadapi, membentuk landscape yang indah ini. Aku merenung, mengagumi keindahan bunga-bunga yang tumbuh di tanah yang dulu gelap. Dalam momen kebersamaan dengan diriku sendiri, aku merangkul setiap aspek diriku yang terang dan gelap. Aku juga menyadari bahwa koridor-koridor kegelapan adalah bagian yang gak bisa dipisahkan dari perjalanan kehidupanku. Dan dengan keyakinan yang baru aku temukan, aku siap untuk melangkah maju ke koridor-koridor baru yang mungkin sangat menantang, tapi juga penuh dengan potensi dan peluang.
dengan cerita taman bunga sebagai latar belakang, akhirnya aku mengekspresikan perasaanku dalam tulisan baruku. Tulisan itu memancarkan kekuatan, keindahan, dan juga ketenangan. Jejak langkah di koridor kegelapan telah menciptakan kisah indah yang menjadikan mahakarya kehidupanku sendiri. Akhirnya berakhir sudah episode kali ini. Aku ingin berterima kasih atas kunjungan dan waktu yang telah kalian luangkan untuk Eklektika Rasa. Semoga setiap momen yang kita bagi di sini membawakan sebuah inspirasi, kedamaian, dan juga keindahan ke dalam hidup kalian. Aku ingin berpesan, teruslah merayakan perasaan dan jadikan setiap hari sebagai bab baru dalam kisah kita bersama. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.